Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai dalam mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, sampai Nehemia yang merupakan salah satu kitab sejarah. Hari ini kita akan mempelajari pasal 1 dari ayat-ayat 7-10 hingga pada akhir pasal. Saya harap Anda telah mengikuti episode sebelumnya dan Anda telah mendengar pendahuluan kitab Nehemia. Nehemia adalah salah satu orang yang telah kembali dari pembuangan atau pengasingan untuk membangun tembok kota. Tembok kota Yerusalem yang telah hancur. Orang yang mendahulunya masuk kembali adalah Ezra dan dia peduli untuk menabur firman Tuhan dalam hati umatnya. Sebelumnya ada Zerubabel yang telah meletakkan dasar untuk membangun bait Allah tersebut. Hagai dan Maleaki mendorong orang-orang untuk membangun bait suci. Pertama izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, hamba-hamba Tuhan. Saudara Esak Elias, selamat datang. Terima kasih. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Esak, mohon ingatkan kami akan episode yang sebelumnya dan bagian pertama dari pasal ini. Apa yang terjadi pada Nehemia ketika dia mendengar tentang kehancuran Yerusalem, ketika dia menerima berita? Apa reaksinya? Ia bertanya dan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki salah seorang saudaranya, seorang utusan Raja Yahudi yang membawa berita. Jadi dia bertanya, apa berita itu? Dan ini sungguh luar biasa karena Nehemia memperhatikan umat Allah selama dia berada di istana raja. Ini menimbulkan pertanyaan seberapa besar minat kita untuk mengetahui berita umat Tuhan dan berapa presentasinya dibandingkan dengan berita dunia. Lagi pula ketika dia mendengar bahwa gerbang kota dibakar dan temboknya diruntuhkan, dia sangat sedih dan Alkitab memberitahu kita bagaimana dia bertindak dalam pasal 1 ayat 4 ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Dia mencari Tuhan dan dia yakin bahwa hal ini menghancurkan hati Tuhan juga. Dan dia juga yakin bahwa gambaran kehancuran Yerusalem ini benar karena ini dulu kota Tuhan saat itu dan adalah pusat ibadah dan pusat saksi bumi. Yerusalem adalah kota raja besar. Jadi bagaimana bisa ini milik Tuhan namun berakhir seperti ini? Dia menjadi hancur dan sedih, menangis dan berdoa. Dia merendahkan dirinya. Saudara Nehemia, di ayat 3 dikatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi orang-orang ada dalam kesusahan dan celaan yang hebat. Tembok-temboknya dirobohkan, gerbang-gerbangnya juga dibakar. Ini adalah sejarah. Ini yang terjadi pada kota dan orang-orang secara historis. Tetapi apakah aplikasi spiritualnya? Karena kita berada di zaman gereja, bukan di zaman tua. Apa yang bisa dipelajari? Sebenarnya ketika Perjanjian Lama menceritakan berita untuk kita, banyak orang yang bertanya, apa tidak ada ilham Allah ketika sejarah belaka yang diceritakan pada kita? Tentu saja tidak. Izinkan saya membacakan bersama Anda beberapa ayat yang menekankan nilai setiap ayat dan setiap kata dalam firman Allah, dan bagaimana setiap kata sengaja dinyatakan agar menjadi pelajaran dan teladan bagi kita. Misalnya dalam Roma 15 ayat 4, dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Memang, itu adalah sejarah urusan Tuhan dengan umatnya. Namun ini dicatat untuk kita sehingga menjadi pelajaran dan teladan bagi kita juga di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Dikatakan ada makna yang sama juga kita membaca.
bahwa semua ini urusan Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Berarti ada ajaran, tapi Sebuah ada peringatan. nasihat di mana zaman akhir telah tiba. Lalu apa tujuan menulis sejarah ini? Tentu saja untuk keuntungan kita. Bahkan Keuntungan jika kita. tidak berbicara tentang kita, itu untuk kita. Tepat. Baik, jika saya boleh mengajukan pertanyaan, apa yang dikomunikasikan oleh peristiwa pintu yang terbakar itu pada kita? Oke. Dan tembok yang hancur, apa implikasi spiritualnya dari itu? Tentu. Tembok kota manapun di suatu kota menentukan bentuk kota itu. Itu juga yang membedakan penduduk asli kota itu dari para pendatang. Dan merobohkan tembok berarti tidak ada lagi pemisahan. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita dari awal pasal pertama kitab Kejadian, Tuhan memiliki prinsip yang disebut pemisahan. Kita membaca misalnya Tuhan memisahkan terang dari kegelapan. Dia memisahkan air yang di atas dari air yang di bawah. Adalah kehendak Allah bagi umatnya untuk dipisahkan secara moral. Benar mereka akan bersaksi kepada semua bangsa di sekitar mereka, tetapi secara moral dan spiritual mereka harus dipisahkan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Dan di dalam semua sejarah rakyat, semua penyimpangan meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah dewa-dewa bangsa adalah akibat umat melewati tembok pemisah. Dengan demikian, tembok yang hancur berarti tidak ada batas. Bagaimana dengan gerbangnya? Gerbang adalah tempat keputusan dan penghakiman. Umat Tuhan berperan, memerintah dan menilai, dan ada penjaga gerbang untuk berjaga di malam hari, yang melindungi gerbang dan mereka memeriksa dengan seksama siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Prakteknya hari ini masuk ke dalam gereja dan keluar darinya bergabung dengan jemaat gereja harus dijaga, dan inilah pelayanan penjaga gerbang yang Tuhan bangkitkan di dalam gereja. Dapatkah saya menambahkan dan mengatakan bahwa mereka bukan hanya penjaga gerbang untuk mengontrol gerak-gerik mereka yang datang dengan ajaran yang aneh, jika ada orang asing yang masuk dengan ide-idenya, tetapi peran mereka termasuk mereka yang keluar. Banyak orang meninggalkan gereja kita dan tidak ada yang menanyakan tentang mereka, atau bertanya mengapa mereka tidak hadir. Mereka Tepat. terhilang tanpa dirawat. Penjaga memperhatikan itu juga. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Doa dalam kehidupan Nehemia. Nehemia adalah seorang pendoa. Disebutkan tentangnya dalam kitab sebanyak 11 kali. Entah dia berdoa atau kita membaca doanya. Doanya muncul di pasal 1 ayat 4 dan di pasal 2 ayat 4. Dalam pasal 4 ayat 4 dan ayat 9. Dan di pasal 5 ayat 19. Dalam pasal 6 ayat 9 dan ayat 14. Kemudian di pasal 13 dalam ayat 14, ayat ke-22, ayat ke-29, dan ayat ke-31. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan kami masih meneliti kitab Nehemia pasal yang pertama. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kita telah membaca di pasal 4 tentang kata saya berpuasa. Jadi kami ingin tahu apa arti puasa menurut pemahaman Alkitabiah. Saudara Esak, Nehemia berpuasa. Tetapi kami ingin mengetahui gagasan Alkitabiah tentang puasa. Apakah puasa menurut firman Tuhan? Pertama, puasa menurut arti harfiahnya adalah berhenti makan dan minum selama jangka waktu tertentu. Biasanya itu dari awal hari sampai matahari terbenam, dan dalam perjanjian lama pada umumnya puasa tidaklah wajib. Puasa terjadi hanya pada hari pendamaian, hari ke-10 bulan ke-7 menurut kitab Imamat pasal yang ke-16. Selain daripada itu, ini adalah sesuatu dilakukan orang secara sukarela dan diputuskan sendiri. Dalam perjanjian baru tidak ada yang wajib di dalamnya.
Kegiatan ini terhubung dengan gagasan merendahkan diri di hadapan Tuhan karena suatu alasan. Kita melihat alasan puasa, misalnya dalam kitab Yoel kita membaca tentang sebuah gagasan yang berhubungan dengan penghinaan dan kehancuran karena pertobatan dan kembali pada Tuhan. Misalnya kita lihat di Perjanjian Baru, bahwa Tuhan berbicara tentang setan yang melarikan diri dari tubuh manusia. Dia mengatakan tentang itu, jadi tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dan ini selalu terjadi di dalam Alkitab bahwa puasa dibandingkan dengan doa. Jadi kita bisa berdoa tanpa berpuasa, tetapi kita tidak dapat berpuasa tanpa berdoa. Puasa dibarengi dengan doa. Juga di antara tujuan utama puasa, sebenarnya itu pekerjaan spiritual, pekerjaan Tuhan secara umum. Dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya, Kisah Para Rasul 14, kita baca bahwa para murid berkumpul untuk berdoa dan berpuasa. Saat mereka berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Rasul Paulus berkata dalam surat 2 Korintus, "Jika saya ingat dengan benar di pasal 11, kerap kali aku berpuasa." Jadi puasa ini terkait dengan pelayanan. Juga terkait dengan fakta bahwa ada serangan iblis yang melawan dengan hebat karena setiap pekerjaan Tuhan yang terbuka dan memiliki pintu besar atau efektif memiliki banyak musuh. Musuh-musuh itu membutuhkan lebih banyak kekuatan dalam doa. Mereka membutuhkan penghinaan dan kehancuran di hadapan Tuhan. Jadi proses ini digabungkan dengan doa. Salah satu hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa tidak ada masalah yang akan berdiri di hadapan orang yang berpuasa dan berdoa. Dan bisa saja puasa dan doa dilakukan secara individu atau sebagai keluarga atau umat Allah secara keseluruhan. Kita ingat dalam kitab Esther ketika Esther berkata, "Berpuasalah untukku." Mereka menyerukan puasa. Tetapi ada beberapa tindakan pencegahan negatif. Tuhan melihat umatnya di masa lalu, hal-hal yang juga penting bagi kita. Dia berkata misalnya, "Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Jadi puasa saja, sementara kondisi moral saya sedang tenggelam dalam kejahatan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan kita. Hal kedua, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ketika ia berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik." Jadi kamu tidak bisa memberiku sesuatu dan aku menolak menerimanya karena aku berpuasa. Kenyataannya bahkan tanpa memberiku apapun. Aku bisa menjadi gundah dan Anda mendatangiku dan aku menjerumu pergi karena sedang berpuasa. Jangan Tidak bicara. seperti ini. Tuhan tidak seperti ini. Puasa tidak berarti bahwa saya menampakkan diri kepada orang-orang dengan wajah sedih, cemberut. Itulah sebabnya cemberut atau bersedih di hadapan Tuhan dan di hadiratnya dan tidak berpura-pura di depan orang juga salah satu catatan penting dalam puasa, yaitu tidak terikat dalam kegembiraan dan keprihatinan hidup sehari-hari. Di dalam kitab nubuatan Yesaya katanya kepada mereka, "Kamu dengan segala kegembiraanmu dan dengan segala pekerjaanmu," dan Anda mengatakan Anda sedang berpuasa. Puasa membutuhkan semacam dedikasi. Dan sambil duduk di hadapan Tuhan, Nehemia berkata begini, "Aku duduk, aku sedang berpuasa dan berdoa." Nyatanya dia adalah orang yang seimbang. Kita telah menunjukkan sebelumnya bahwa seseorang dapat mendengar berita dan bersemangat untuk bekerja tanpa duduk, berdoa, dan berpuasa. Dan seseorang dapat berdoa dan berpuasa dan berkata, biarkan Tuhan pekerjakan siapapun yang dia pilih, tapi Nehemia adalah orang yang seimbang. Dia melakukan keduanya. Terima kasih untuk pembicaraan yang lengkap tentang puasa. Saudara Nehemia berpuasa, Ya, berdoa, menangis, dan duduk. Mohon beritahu kami tentang karakteristik Nehemia sebagai abdi Allah dan tindakan yang dilakukannya. lebih dari sekali kita baca satu kata kerja di sini. Pertama, mendengar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku. Menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Mengapa dia mendengar? Karena hatinya bergairah tentang berita dari kota Tuhannya dan berita dari kaumnya. Umatnya sangat dipermalukan, tetapi tetap mereka umatnya. Dan mereka berharga baginya dan di hati Tuhan. Kota Tuhannya ini memiliki nilai yang besar di hatinya. Jadi dia mendengar dan dia bertanya, dan setelah itu dia tidak terburu-buru. Tapi dia berkata, duduklah aku. Ia duduk di hadapan Tuhannya untuk melihat kemana Tuhan akan menuntunnya. Lalu dia berkata, aku menangis. Tentu dia menangis, air mata yang berharga di mata Tuhan. Mungkin kita menangis dalam hidup kita karena alasan yang berbeda. Tapi pertanyaan saya pada diri sendiri dan pemirsa, betapa berharganya hati kita bagi Tuhan. Kata Paulus kepada Timotius, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan,
Dan air mata ini mewakili penghargaan kita kepada Allah dan umatnya. Betapa berharganya keadaan umat Allah bagi hati kita, dan kita peduli akan hal itu. Apa kita peduli hal-hal tentang Allah dan umatnya sama seperti akan rumah kita sendiri? Dia tidak hanya sekedar menangis, dia juga menangis berhari-hari. Kita paham bahwa selama 4 bulan, dia terus menangis di hadapan Tuhan dan menunggu kesempatan yang akan Tuhan bukakan sehingga dia bisa bekerja melaluinya. Juga, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Jadi dia mendengar, duduk, menangis, dan meratap, berdoa, dan berpuasa. Itulah sebabnya mandat ilahi datang kepadanya untuk pergi dan bergerak. Ya. Saudara Esak, saya akan membacakan beberapa ayat dari 7 sampai akhir pasal, dan setelah itu kita akan membahas kembali doa ini, dan kita masih dalam doa Nehemia, abdi Allah itu di pasal yang pertama. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, ketika itu aku, juru minuman raja. Kata-kata yang luar biasa, mohon komentari kata-kata ini. Sebenarnya ketika Nehemia sedang berdoa, hal pertama yang dilakukan adalah dia dibenarkan Tuhan sepenuhnya. Ia ingin menyatakan padanya, engkau benar dalam segala perbuatanmu, kami berhak terima penghakiman karena berdosa di hadapanmu. Dan mengakui kesalahan adalah jalan terpendek untuk mencapai hati Tuhan. Karena Tuhan melihat ini terhadap orang miskin dan lemah lembut dalam roh dan kepada orang yang berbicara dengan hormat. Hal kedua adalah firman Tuhan yang menjadi sandarannya. Nehemia tidak bersandar dalam doanya pada keinginan dan impian. Terkadang kita terbawa dalam suasana doa dan kita meminta hal-hal yang tampak hebat, tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan atau wahyu ilahi. Dia benar-benar terikat pada firman Tuhan dan bagian yang ditunjukkan pada beberapa topik adalah bagian dari Imamat pasal 26 dan sebagian dari kitab Ulangan. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya mohon kepadamu untuk menggenapi perkataanmu. Ini poin penting. Dia mengerti firman Tuhan. Tentu ia melakukannya dan ini hal yang hebat. Orang ini berada di istana Raja Kafir. Tapi firman Tuhan sangat berharga baginya dan dia bermeditasi atasnya dalam doa yang memang merupakan hal yang baik. Bahwa orang tersebut terhubung dengan firman Tuhan dalam doa. Seseorang pernah berkata berdoalah dengan roh dari kata-kata tertulis. Dan bacalah dalam roh doa. Dua hal ini saling berhubungan. Itu sebabnya sementara Nehemia berdoa, ingatlah akan firman yang kupesan pada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berumah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, dan ini yang terjadi. Tapi bila kamu berbalik padaku, inilah kita beberapa kelompok kembali. Dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Berapa nilai tempat itu? Bukan karena itu adalah Yerusalem, kota yang berharga bagi kita, tanah kita, dan kami mengasihimu, oh Yerusalem, karena engkau adalah kota kami. Bukan itu, ada alasan lain yang penting. Tempat ini yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Tempat ini terhubung dengan nama Tuhan. Dan hari ini secara spiritual, saudara, ayat, di manakah tempat tinggal yang dipilih Tuhan untuk namanya ini? Gereja. Komunitas orang percaya, Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi tempat itu berharga karena nama Tuhan tinggal di dalamnya. Dia mengungkapkan dirinya. Dan kemuliaannya, inilah tempat kesaksian. Itulah sebabnya ia sangat berharga. Baik, saya tahu hadirin memiliki pertanyaan. Silakan. Ketika Nehemia berada di istana, hubungannya dengan Tuhan berlanjut. Jadi saat ini, dapatkah hubungan kita dengan Tuhan terus berlanjut meskipun kita terhubung dengan dunia luar? Ini pertanyaan yang penting. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan kesinambungan dengan Tuhan? Bahkan jika kita berada di tengah dunia, bisakah hubungan kita dengan orang luar berjalan seiringan dengan hubungan dengan Tuhan? Orang beriman di dunia menempati 3 posisi. Posisi pertama adalah posisi pemuja yang beribadah dan memuja kepada Tuhan. Kedua adalah posisi hamba. Di sini tujuan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, Benar. tapi melayani Tuhan kita. Posisi yang ketiga
saksi. Ini di hadapan orang banyak, memang benar kita bukan dari dunia. Namun Kristus mengutus kita ke tengah dunia untuk bersaksi tentang Dia. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kita telah membaca tentang Nehemia bahwa dia adalah juru minuman raja. Apa artinya menjadi juru minuman raja? Apa ciri pekerjaannya? Apa ciri dan peran dari juru minuman raja? Apa yang kita bisa pelajari dari Nehemia di sini? Nehemia berkata, sebab aku adalah juru minuman raja. Kita tahu dia bukanlah pemimpin agama, bukan nabi, dan bukan imam. Bukan seorang pangeran, tapi dia adalah seorang karyawan di Imperial dari istana Raja Persia. Juru minuman raja ini adalah posisi yang sangat dihormati. Mengapa? Karena dia bertanggung jawab atas semua hal yang disajikan kepada raja. Dan untuk keselamatan raja. Tentu saja kita tidak bisa melupakan bahwa di istana kerajaan ada persekongkolan. Jadi cara termudah untuk mendapatkan hidup sang raja adalah meracuni apa yang diberikan kepada raja. Jadi juru minuman seperti pengawal yang bertanggung jawab terhadap kehidupan raja ini. Posisi ini sangat dihormati dan Nehemia diberikan kesempatan ini untuk terus hadir di depan raja, dan inilah momen yang Allah gunakan untuk menjalin hubungan. Ini memberitahu kita bahwa dia dipercaya, artinya Nehemia dipercaya Tepat. untuk hidup raja. Tentu saja. Adakah pertanyaan lainnya? Silakan. Jelas bahwa Nehemia adalah orang yang berpuasa, berdoa, dan bertobat untuk orang-orang dan Tuhan mendengar. Jadi apakah cukup seseorang berdoa untuk orang lain dan Tuhan akan menjawab bahkan jika orang itu tidak bertobat? Padahal orang-orang itu sendiri tidak berpuasa Iya, atau betul. berdoa. Ini pertanyaan bagus dan berani. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana pandangan Allah mengenai hal ini? Seseorang mewakili umatnya di hadapannya. Dan ini adalah hal yang indah dalam kitab Imamat. Ada hal di mana seseorang makan dari korban dosa saudaranya. Jadi seseorang berbuat dosa. Dan kemudian saudaranya akan pergi dan makan dari persembahan ini, seolah dia mengikut sertakan dirinya dalam dosa Dia saudaranya. mengaitkannya dengan dirinya Tepat, sendiri. inilah yang dilakukan Nehemia seolah dia berkata, Tuhan kami telah berdosa. Ini adalah masalah kolektif, masalah kesaksian, bukan masalah pribadi. Jadi saya tidak bertobat atas nama orang lain. Secara pribadi dan individu, ini tidak mungkin semua orang bertobat untuk dirinya, setiap orang kembali kepada Tuhan sendirian. Tetapi untuk umat Tuhan secara kolektif, status spiritual mereka sangat buruk. Mereka dianggap sebagai umat Tuhan pada awalnya, dan ketika kita bicara tentang aplikasi hari ini, mereka adalah orang percaya. Tapi dalam kondisi yang buruk, Tuhan mungkin menempatkan di hatiku untuk berdoa atas nama mereka. Ketika Tuhan menaruhnya di hati seseorang dan orang lain lagi dan yang lain lagi, maka Tuhan akan senang dengan kelompok karena adanya doa dari para individu, bukan jika ia seperti Dan Nehemia. karena doa satu orang, Tuhan akan membuat kebangunan rohani dalam jemaat dan memimpin mereka dalam kehidupan doa. Tepat. Bahkan jika awalnya tidak berdoa. Tepat, Nehemia memimpin mereka setelah itu seperti yang akan kita lihat dari sisa kitab ini. Tentu saja hasil dari Nehemia adalah bahwa membuat kebangunan rohani di antara orang-orang sehingga mereka juga akan mendekat kepada Tuhan dalam doa. Tentunya pemirsa belajar sesuatu hari ini dari episode ini. Mari kita lihat apa komentar dari pemirsa. Silakan. Saya menyukai prinsip pemisahan dari dunia dan bahwa pergaulan jahat merusak kebiasaan baik. Ini tidak berarti bahwa kita akan menghindari orang karena kita perlu berada di antara mereka untuk memenuhi peran kita sebagai saksi Tuhan. Baik, tapi kami dipisahkan dari kejahatan mereka. Ada lagi? Saya sangat menyukai bahwa Nehemia tidak terus sedih dan berkata bahwa saya telah menangis selama berhari-hari, tetapi dengan cepat dia datang kepada Tuhan untuk mengambil tindakan agar Tuhan campur tangan dan memecahkan masalah. Sangat bagus. Saya menyukai bahwa rencana Tuhan terhadap umatnya selalu terpenuhi, tapi campur tangan seorang yang merasakan beban di hatinya terhadap rakyat memiliki nilai dan dampak karena orang ini memikirkan umat, bahkan jika rencananya tetap akan terpenuhi tanpa dia. Bahkan jika hanya satu orang yang peduli dengan rakyat. Puasa terhubung dengan doa dan untuk alasan atau tujuan tertentu. Puasa dan berdoa keduanya berjalan beriringan untuk mencapai satu tujuan. Terima kasih semua. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita di episode mendatang. Terima kasih para hamba Tuhan. Semoga Tentu Tuhan membalas saja Anda. jika Tuhan berkenan. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Nehemia adalah seorang pendoa yang memohonkan doa di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang umatnya rasakan dan apa yang mereka alami. Ia menyatukan dirinya dengan status berdosa mereka. Anda memiliki dua opsi. Anda memisahkan diri dari umat Tuhan dan berdiri jauh, menunjuk dengan menuding dan mengatakan mereka dalam kejahatan besar, mereka tertinggal, mereka terlambat,
mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka adalah orang munafik? Atau Anda akan menyatukan diri dengan mereka dan berdoa untuk diri sendiri dan bagi umat Tuhan? Dan umat Allah dimanapun membutuhkan seseorang untuk berdiri, berdoa untuk mereka, dan melekatkan diri pada mereka. Hanya dengan demikian, berkat akan datang. Bagaimana? Maukah Anda mengambil sikap berkat? Saya sangat berharap Anda mau melakukannya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode mendatang, di mana kita akan mempelajari pasal 2 dari kitab Nehemia. Tuhan besertamu. أبي ضللت حين تركت دفء الأماني في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت والشر كالنار المهلكة وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك داء الخطيئة استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العناء أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.